Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin salatan tufarriju biha anna ma nahnu fihi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Yang tercinta, para alim ulama, bil khusus cucunya guru saya Kiai Ahmad Kusyairi, serta para alim ulama yang lain, karena baru sekarang saya datang di Glenmore, di Glenmore. Baru sekarang saya sampai di Glenmore, jadi belum kenal dengan namanya para kiai yang ada di depan ini ya. Karena itu semoga saya dimaafkan kalau pinjam katanya orang Jakarta, maafin gue katanya. Dan sebenarnya ketika di samping saya ada cucunya guru saya Kiai Ahmad Kusyairi, sebenarnya saya menurut adat Madura, menurut adat ke NU-an, tidak dibenarkan saya duduk di atas yang lebih tinggi dari beliau. Tapi saya mau karena seizin beliau, dan saya ingin melihat ke belakang, ke wajah-wajah yang tiap hari dibersihkan dengan air wudhu 5 kali 1 hari. Dan itu artinya wajah-wajah yang pantas untuk dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mahallul qiyam tadi. Semoga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke tempat ini melihat wajah-wajah kita semua, dan nanti mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung kiai saya ini kiai palsu. Seandainya kiai asli, tidak benar saya disuruh berdiri, suruh duduk gimana? Sudah, cukup. Jadi dengan surat Al-Fatihah, dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita datang ke tempat ini, termasuk saya yang datang jauh dari desa Batang-Batang, 25 km dari Sumeneb, 200 km dari Surabaya, 340 km ke Glenmore. Saya datang ke sini ikut bersama-sama dengan kaum Nahdliyin di Glenmore, yang tujuannya tidak lain mendaftarkan diri untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dari Pak Dandim, Pak dari Pak dan semua ya.
Mana kok ndak ada IPPNO dan IPNO-nya di sini? Ndak ada patayatnya. Mana? Itu ya, IPNO di belakang. IPPNO di mana? Aku mau tanya sama kamu. Ya, jawab yang betul. Tahu bedanya kamu dengan Garuda? Tidak tahu, ndak apa-apa tidak tahu. Akan kuberitahu. Tahu kamu bedanya kamu dengan Garuda? Ingin tahu? Kalau Garuda cukup di dadaku, tapi kamu yang dalam hatiku. Jadi inilah nikmatnya menjadi warga Nahdliyin, menjadi muridnya Kiai ya. Karena orang Jawa sudah saya bikinkan puisi begini bunyinya. Kanopo lintange akeh sing songo mencorong kabeh, kenapa kita melu kiai, margo kiai ahli waris nabi. Kenapa yuk bintang kok banyak yang 9 orang berseri? Kenapa kita ikut ulama? Karena ulama ahli waris nabi. Bintang mak banyak sesasanga terak kakapi, anapa kau lemak ngereng ulama, marga ulama ahli waris nabi. Salli ala Muhammad. Jadi kepada Indonesia saya tidak punya utang, sudah saya bikinkan puisinya. Kepada tiang Jawi kula mboten gadah hutang. Soalipun puisi Jawi sampun kula damelaken. Dereng Madura kula juga lo andi utang. Sebab puisi ulamanya ampun eka bayaki bi kula. Jadi kula tak andi otang ke panjenengan, sudah menyanyi bersama dalam rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sudah 1400 tahun yang lalu wafat, maka tak mungkin kita berguru langsung kepada Rasulullah. Maka satu cara supaya keberagamaan kita benar, maka kita harus berguru kepada ahli warisnya Rasulullah yang tidak lain adalah para alim ulama. Jadi saya Zakwawi Imron tak mungkin mencium tangannya Rasulullah kalau tidak beruntung betul ya. Jadi karena tak mungkin saya mencium tangannya Rasulullah, saya mencium tangannya para kiai yang ahli waris para nabi. Setuju? Itulah senangnya menjadi warga Nahdliyin ya. Kalau kita ikut ulama, insya Allah dengan dekat kepada ulama,
kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sholat tumaknina seperti alim ulama ikut sulam safina, berarti kita ikut Rasulullah. Jadi ikut ulama tujuannya antara lain mengikuti cara-cara praktek ibadahnya dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi warga Nahdiyin yang berguru kepada ulama ini tidak lain berusaha berakhlak beribadah seperti Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau kita ikut ulama, insya Allah apa yang kita lakukan akan benar, karena ulama ahli warisnya Rasulullah, karena ulama mengikuti Rasulullah. Termasuk Pak Camat dan Pak Kapolsek. Dan saya sekarang berada di sebuah tempat yang antara tulisan dan bacaannya itu berbeda. Tulisannya Glenmore, tapi dibaca Glimor. Malah orang Madura kalau Sumenep mengatakan Gelimor. Beda Dimatika, beda Gelimor. Tapi kalau orang Barat, Pamekasan dan Bangkalan tanya, hedah beda dimah setia. Engkau beda Gelimor kak. Jadi Glimor itu satu-satunya nama kota, nama desa yang tidak ada padanannya di dunia. Kalau namanya Ketapang saja sudah ada 3 yang saya tahu. Ketapang Banyuwangi, Ketapang Sampang, dan Ketapang di Kalimantan Barat. Ya, itu. Kalau Jakarta banyak padanannya. Ada Yogyakarta, ada Surakarta, masih ada karta-kartanya semua. Ya, ya. Jadi itu artinya kita berkumpul di sini. Semoga ketika kita tadi bersalawat, arwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga datang dan melihat wajah kita semua dengan kasih sayangnya, dan kita diberi selamat datang, ahlan wa sahlan, sahabat saya yang namanya Kiai Muhammad Nur Khatib Talib. Ana uhibbuka. Kalau di bahasa sastrakan, izinkan aku mencium sebutir debu yang melekat di ujung sepatumu. Jadi itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena kita sekarang ini insya Allah tadi, karena insya Allah ada wali-wali Allah di sini, insya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat ini. Karena itu mari tenangkan hati kita. Lamun esto dak Kanjeng Nabi, mau solawat dak Kanjeng Nabi, manabi Allah tak ngutus Nabi, alam ben ate peteng kakapi. Tapi karena kita semua ini suka bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah dengan salawat itu hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kolbunya bapak-bapak itu mencorong semua, kinclong semua, bersih semua. Kata orang Bugis Makassar, kalau hati itu selalu berzikir,
hati itu selalu ingat kepada Allah dan selalu rindu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hati yang bersih, hati yang kinclong, hati yang mencorong seujung rambut pun tidak akan punya pikiran jelek untuk mencelakakan orang lain. Itu pentingnya mencintai Nabi dan mencintai ahli waris Nabi yang namanya para alim ulama. Kalau kita punya hati yang bersih dan mencorong, hati kita tercelup oleh cinta kepada Rasulullah, hati kita tersibawah dengan sibawahnya Allah, insya Allah ucap kata pun tidak akan keluar dari mulut kita, dari lisan kita, yaitu kata-kata kotor yang menyakiti orang lain. Ini gunanya punya hati yang bersih dan kinclong, karena bersalawat kepada Rasulullah, karena tersibawah oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkumpul di masjid bawah tanah ini. Tadi ada perdebatan, ada masjid bawah tanah gimana? Ya, semua masjid yang ada gentingnya itu masjid di bawah tanah, kan gitu. Tapi saya bela juga ya. Tapi kalau genting itu tanahnya sudah direkayasa. Tapi yang di Glenmore itu benar-benar masjid yang digali tanahnya, kemudian ditutup di atasnya dengan tanah sebagai bukti bahwa dengan berada di bawah masjid yang berada di bawah tanah, kita akan ingat bahwa kita semua kelak akan dikuburkan di bawah tanah. Makanya orang Madura menyanyi, tak milih rakyat, tak milih rato, bila pon mate paesan beto. Betul? Jadi tidak pilih siapa-siapa, tak milih rakyat, tak milih raja, tak milih gubernur ya. Jadi kalau tiba waktunya, dia akan punya maesan dari batu ya. Kita semua akan mati. Semua. Tidak ada di dunia ini pun yang tetap hidup kalau sudah air laut mendidih, langit sudah rontok, bintang-bintang berkejaran dan kemudian tabrakan dengan matahari, matahari tabrakan dengan bulan, dan semua manusia mati, tak seorang pun bisa bertahan karena janjinya Allah pasti terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan masuk ke dalam kubur. Tetapi ada tetapinya, kalau ikut alim ulama silahkan mati asalkan bersama iman dan Islam. Silahkan mati asalkan membawa kebahagiaan karena hatinya tercelup oleh iman kepada Allah dan rasa cinta yang dalam terhadap Rasulullah. Saya, kata Pak Camat, saya ini penyair, penulis puisi. Minas syu'ara, saya ini minas syu'ara, kan kalau keliru di neraka terbawah ya. Tapi walaupun penyair, saya tak ingin masuk neraka ya. Tadi disampaikan oleh panitia bahwa saya ini sahabatnya Gusmus. Salah. Yang betul saya ini muridnya Gusmus. Saya katanya sahabat Gus Dur. Itu salah. Yang benar saya muridnya Gus Dur. Nah, kemarin tunas Gus Durian 10 hari yang lalu di Surabaya dengan Gusmus, dengan Ibu Nuria, dengan Pak Lukman Hakim Saifuddin, saya diminta baca puisi tentang Gus Dur.
yang banyak orang cinta, tapi banyak pula orang yang seneng, tapi banyak orang yang tidak suka kepada Gus Dur. Saya walaupun orang Sumenep tidak senep kepada Gus Dur, sehingga saya bikin puisi. Gus Dur, selamat bertemu dengan orang-orang saleh, selamat bertemu dengan para waliullah, selamat bertemu dengan dengan para pahlawan, karena engkau Gus Dur memang pahlawan. Gus Dur, engkau adalah guru bagi orang yang mencari guru. Engkau adalah payung bagi orang yang ingin ngiyup. Engkau juga pemimpin bagi orang yang membutuhkan pemimpin. Engkau Gus Dur juga musuh bagi orang yang mencari musuh. Tapi walaupun engkau banyak dimusuhi Gus Dur, jangan khawatir. Saya yakin bahwa namamu lebih harum dari semua musuh-musuhmu. Ini yang sekarang. Tapi kita sebentar lagi akan memperingati, merayakan 100 tahun Nahdlatul Ulama. Jadi kalau Bapak nanti pulang, jangan sekarang, buka YouTube, kemudian dibuka, diketik puisi Manaqib Tongkat Syekhuna Khalil. Itu di situ ada anaknya ibu saya baca puisi tentang manaqibnya, tongkatnya Syekhuna Khalil. Ya, ada nanti. Kalau tidak ada, banting HP-nya sampean, tapi jangan minta ganti sama saya. Ada kok. Lah sekarang kenapa 100 tahun Nahdlatul Ulama itu harus dirayakan? Karena ini sebenarnya berdirinya Nahdlatul Ulama itu didirikan atas inisiatif kemuliaan yang ditandai oleh sebuah tongkat dan sebuah tasbih. Tasbihnya bukan sebuah 100 tasbihnya, tapi kalau satu lingkar kan 100 ya, 100 berapa? 99 tambah itunya, dektat degeh kata orang Madura. Jadi pada suatu saat Syekhuna Khalil itu memanggil Hadratus Syekh Kiai As'ad Syamsul Arifin. Ya. Kemudian iki tongkat karo tasbih iki gawonono kekno nyang Hasyim Asy'ari ing Tebuireng Jombang. Itu dawuhnya Kiai Khalil Bangkalan kepada Kiai As'ad. Maka berangkatlah Kiai As'ad itu menuju pesantren Tebuireng Jombang. Waktu itu belum ada kapal Trunojoyo yang kayak ke Bali itu. Jadi naik perahu kecil. Belum ada jembatan Madhusurah. Madhusurah. Kok Madhusurah, Pak? Ya, kalau dari Bangkalan ke Surabaya itu Madhusurah. Kalau dari Surabaya mau ke Surabaya, Suramadu. Kok saged, Pak? Nggih, saged. Soalipun insyaallah menika ingkang wonten Kilen jenenge Kartasura, tapi ingkang wonten wetan jenenge Surakarta. Dados mboten salah tiyang medunten menika menapa nyebat Suramadu menika Madhusurah. Tapi yang resmi memang Suramadu. Lanjut. Maka sampailah Kiai As'ad Syamsul Arifin ke Tebuireng dan dihaturkan yang namanya tongkat dan tasbih itu kepada, dan itu satu isyarat
bahwa Kiai Hasyim Asy'ari harus tegak dan menegakkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diterima, ini tanda kebesaran, isyarat bahwa saya harus menegakkan Islam sebagai ahli waris dari para nabi. Maka beberapa bulan sesudah itu Kiai Hasyim Asy'ari dengan sepupu dekatnya namanya Kiai Haji Wahab Asbullah, dengan Kiai Bisri Sansuri, dengan Kiai Asnawi Kudus, ya, dan banyak kiai-kiai lagi, mendirikan satu perkumpulan, perhimpunan, kata orang sekarang organisasi yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Tegak bangkitnya para alim ulama untuk membela agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi selain itu membela nasib rakyat dan menyingkirkan kebodohan pada rakyat Indonesia, serta menyadarkan rakyat Indonesia bahwa Indonesia saat itu sedang dijajah oleh si jahat Belanda, si angkara murka. Maka diam-diam Nahdlatul Ulama mulai didirikan, bukan hanya sampai ke Banyuwangi, tapi sampai ke Sumatera Utara, sampai ke selatannya Danau Toba, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi, bahkan sampai ke Maluku. Semua ingin ngiup di bawah payung yang dikembangkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan para pembantunya, yaitu melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Sekarang yang ngiup di bawah payung Nahdlatul Ulama di masjid ini tidak lain adalah kita semua, karena kita punya hutang budi kepada para waliullah, kepada para alim ulama. Satu hal yang cerdas barangkali, marilah kita sekarang ini kepada Kiai Hasyim Asy'ari, kepada Syekhuna Khalil Bangkalan, kepada Kiai Ahmad Kusyairi, kepada Kiai Buntet, kepada Kiai Asnawi Kudus, kepada Kiai yang di Rembang itu sinten Kiai ya belum, Kiai belum ya, saya sadit muridnya. Kiai bukan yang di Lasem, itu sudah saya sebut yang di Lasem itu. Kiai Ma'sum Lasem ya, Kiai Ma'sum ya. Semuanya lah yang berjuang untuk Nahdlatul Ulama ya. Kiai Zainal Arifin Sumenep, kemudian Kiai Harun di Banyuwangi ya. Keluarga Jalan Melati Jember Allah sudah tahu, wali-wali Allah itu kita mengucapkan, membacakan, dan saya minta dengan hati yang khusyuk ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah beliau merasakan bahwa jenengan yang berkumpul di masjid bawah tanah ini mencintai beliau dan mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada beliau. Itu ada kisah tentang bacaan Al-Fatihah atau doa dari orang yang hidup terhadap orang yang sudah wafat, berada di alam barzah. Jadi ada mayit baru, orang yang baru mati 3-4 hari.
yang tiap hari selalu dipukul oleh malaikat di barzahnya, di alam barzah, dan suasananya itu sangat panas sekali. Suasananya panas, kemudian dicambuk, dipukul. Sakit tidak sakit? Sakit. Tiba-tiba cuaca menjadi dingin. Cuaca itu menjadi dingin. Dan malaikat yang mencambuk tadi itu berhenti. Akhirnya mayit anyar, mayit baru itu tanya malaikat, kenapa ini suasana menjadi dingin dan jenengan yang tadi mencambuk saya berdencar-dencar, kok jenengan kok berhenti mencambuk saya? Saya harus berhenti. Kenapa malaikat? Wong anak sampean yang ada di dunia itu membaca Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kepadamu, dan bacaan itu yang membuat udara sejuk, dan saya harus berhenti mencambukmu. Anakmu yang saleh yang berdoa untukmu akan membuat suasana di tempatmu ini menjadi dingin dan menyenangkan. Dan insya Allah Fatihah yang kita bacakan tadi, yang kita kirimkan kepada arwah para wali-wali Allah, yang para muassis yang mendirikan Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia ini, kiriman kita akan diterima oleh beliau yang memang suasananya sejuk dan dingin di sana, dan beliau tahu wajah-wajah kita bahwa kita mencintai beliau. Setuju? Jadi perayaan 100 tahun Nahdlatul Ulama ini tidak lain untuk mengenang arwah-arwah para pahlawan yang telah berjasa membesarkan Islam dan menyamarakkan Islam di Indonesia. Dan terbukti setelah berdiri Nahdlatul Ulama dan Indonesia merdeka, hasil dari perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari dengan para pengurus Nahdlatul Ulama di daerah-daerah, pondok-pondok pesantren semakin ramai, dakwah para kiai sampai menyentuh hati rakyat-rakyat di pedesaan, sehingga orang Banyuwangi itu mondok bukan hanya ke Jember. Saya tahu orang Rogo Jampi Selatan itu ada yang sampai mondok ke Banten, ada yang mondok ke Kiai Maksum di Lasem, ada yang mondok ke Kerapia di Yogyakarta. Jadi ini perjuangan para kiai membesarkan pesantren, membesarkan pendidikan dan syiar Islam, sehingga umat Islam semakin cinta kepada Rasulullah, semakin cinta untuk melaksanakan syariat agama, dan semakin cinta kepada tanah air dan bangsa. Selanjutnya, ketika Indonesia merdeka, tentang rancangan membuat Pancasila, itu banyak ulama yang ikut, antara lain putranya Kiai Hasyim Asy'ari yang namanya Kiai Wahid Hasyim menjadi panitia berdirinya Republik Indonesia, juga mengesahkan Pancasila, Kiai Wahid Hasyim. Tapi setelah Indonesia merdeka, apa yang terjadi? Belanda membonceng Inggris datang lagi ke Indonesia, dan terutama sasaran utamanya kota Surabaya, karena kota Surabaya sampai Jombang, Bangkalan, Pasuruan adalah gudangnya para ulama yang sangat anti terhadap penjajahan. Dan itu Inggris dan Belanda bulan-bulan September, awal Oktober
25 hari sesudah kemerdekaan, Belanda dan Inggris dengan nakal sering menembak orang-orang yang ada di kota Surabaya. Tukang beca ditembak, orang Madura jualan sate ditembak, orang jualan di pasar dagangannya ditembak. Tapi rakyat kayaknya sudah mulai siap untuk melawan dengan senjata apa adanya, ya. Kemudian Kiai Wahab Hasbullah Subhanahu wa ta'ala yang ngantor kadang 3 kali seminggu, 2 kali seminggu ngantor ke kantor NU di Peneleh Surabaya itu, melihat betul dan orang-orang yang datang melapor bahwa banyak orang rakyat jelata yang ditembak oleh Belanda dan Inggris. Jadi Kiai Wahab Hasbullah langsung laporan dumateng Kiai Hasyim Asy'ari, Kang Mas, nika dos pundi wong cilik menika ditembaki kalih londo. Jenengan kedah ngetokaken fatwa. Lah kalau aku mengeluarkan fatwa kan sama dengan menyuruh mereka mati. Itu kata Kiai Hasyim. Tapi walaupun jenengan tidak mengeluarkan fatwa, rakyat tetap akan melawan, rakyat NU akan melawan. Karena itu lebih baik keluarkan fatwa. Yuk, kata Kiai Hasyim Asy'ari, kumpulkan kiai se-Jawa dan Madura, karena tak mungkin dari Kalimantan, sebab laut di Laut Jawa, selatannya Jeporo, selatannya Surabaya itu kan dijaga oleh kapal-kapalnya Belanda. Jadi kiai se-Jawa dan Madura kumpul di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1945, 2 bulan sesudah kemerdekaan, 17 Agustus. Di situ bermusyawarah dan kemudian beristikharah. Hasilnya dari ijtihad Kiai Hasyim Asy'ari terdapat 2 item yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, terutama warga Nahdliyin. Yang nomor 1, wajib hukumnya angkat senjata melawan Belanda. Yang kedua, siapa yang mati berperang membela negara kesatuan Republik Indonesia, mereka itu adalah kusuma bangsa dan syahid di jalan Allah. Akhirnya fatwa resolusi jihad itu, namanya fatwa resolusi jihad, dicatat oleh seorang anak muda di Surabaya, umurnya 25 tahun, namanya Sutomo, yang kemudian terkenal disebut Bung Tomo. Nah, Bung Tomo itu setiap hari mengemandoi saudara-saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo rakyat Surabaya, umat Islam, tukang beca, kaum Cina, kaum Arab, para alim ulama, para petani, kita bangkit semua untuk berperang membela tanah air Indonesia. Ayo maju ke medan perang, ya. Kita ini kecil dan musuh kita lebih kecil dari kita, karena kita punya iman kepada Allah. Ayo maju serang. Maka terjadilah perang 10 November di Surabaya atas fatwanya, fatwa resolusi jihad dari muassis kita Kiai Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh. Kurang berjasa bagaimana orang Nahdliyin kepada, kurang cinta bagaimana orang Nahdliyin kepada Indonesia. Karena itu Kiai Wahab Hasbullah mengarang lagu yang kita nyanyikan tadi itu, Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton itu. Dan itu di kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari, di kitabnya
bukan Kiai Hasyim Asy'ari. Di kitabnya Syekhuna Khalil Bangkalan, di sudutnya ada kata-kata hubbul auton minal iman. Cinta tanah air adalah sebahagian dari iman. Itulah. Jadi kenapa cinta tanah air adalah sebagian dari iman, kata orang Nahdiyin. Saya di awal pemerintahan Gus Dur ditanya oleh orang-orang. Orang waktu itu saya masih muda, ditanya ya 23 tahun yang lalu. Orang tanya, Gus, tanyanya kepada saya, Gus, kenapa cinta tanah air adalah sebagian dari iman? Kata. Saya belum tahu jawabnya. Tapi pertanyaan itu cukup menggoda saya. Saya berpikir, kenapa? Dan kayaknya benar itu Kiai Khalil dan Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Asbullah, bahwa cinta tanah air adalah sebahagian dari iman. Kenapa? Beberapa bulan sesudah itu saya menulis puisi. Bagaimana puisinya? Puisinya bisa dilihat di YouTube, yaitu Manaqib Tongkat Syekhuna Khalil. Dibuka nanti ya, tapi jangan sekarang. Kalau dibuka sekarang itu tidak hormat sama saya namanya. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita semua bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia ini adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Sekali lagi, tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa yang mencintainya, jangan mengisinya dengan maksiat dan dosa. Siapa mencintainya, jangan mengisinya dengan fitnah, permusuhan, pertengkaran, ujaran kebencian, dan adu domba. Jangan. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa yang mencintainya harus menanaminya dengan benih-benih keimanan, ketakwaan, persatuan, kerukunan, persaudaraan, kemajuan, dan kreativitas. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Jadi karena itu tidak mungkin Pak Polisi, tidak mungkin orang Nahdiyin ini berontak ya. Saya sering dipakai Densus untuk ceramah kemana-mana ya, untuk nyampaikan cinta tanah air. Ternyata tidak ada orang Nahdiyin yang masuk penjara karena mencela Pancasila, karena anti negara ya. Tuh. Kenapa orang Indonesia, orang Nahdiyin ini harus bersatu? Filsafatnya sangat sederhana. Justru filsafatnya adalah filsafat wong deso. Filsafatnya orang desa. Filsafat apa? Filsafat lidi. Lidi kalau hanya selembar diputel,
dipatahkan bisa atau tidak? Tapi kalau 1000 lidi dihimpun jadi satu, mau dipatahkan bisa atau tidak? Jadi bangsa Indonesia kalau mau bersatu tidak mungkin dikocar-kacirkan. Tapi yang namanya lidi untuk bersatu dibutuhkan yang namanya simpai, ya, simpai. Ini lidi banyak kan ada simpainya. Ya, tahu simpai. Apa itu bahasa Jawanya simpai itu? Ikatan, ya, disimpai, ya. Ya, disimpul, disimpai, bahasa Indonesianya simpai. Jadi simpai, tali yang mengikat persatuan itu namanya Pancasila. Setuju? Setuju. Inilah perlunya orang NU untuk bersatu dan mengajarkan kepada orang lain untuk selalu menjaga persatuan. Orang Madura dulu saya belajar pantun ini malah di Songgon. Nalika kula cilik rumiyin tamat SD menika wonten dusun Sembaur ing Songgon. Pinten kilo, gangsal 12 kilo saking ngriki mbok menawi. Ya. Itu orang Madura berpantun di sana. Ya. Bunyi pantunnya begini. Namen magi tombu sokon tabing kerep banyak kalana oreng odi kotu parokon makle selamat pola tengkana. Orang hidup harus rukun agar selamat selama-lamanya, selamat senantiasa. Dan orang mau rukun kalau hatinya berkinclong. Hati yang harus kinclong kalau hati itu suka berzikir kepada Allah, suka bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Pak Camat punya puisi judulnya Sholawat Cinta. Jadi kalau salawat cinta tentu saja cintanya kepada siapa? Kepada Rasul. Cinta kepada istri itu hanya serpian kecil dari cinta kepada Allah. Cinta kepada anak adalah serpihan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin mencintai istri dengan sebenar-benarnya cinta, cintailah Rasulullah dan cintailah hukum-hukum Allah, insya Allah. Sebab di dalam Islam yang bertauhid kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama, yang namanya suami bukan pujaan, istri bukan idaman, suami istri adalah teman berjamaah dalam mengagungkan Allah. Jadi kalau suami istri sama-sama berjamaah mengagungkan Allah, suami istri itu ibarat 2 butir embun dari ufuk yang berjauhan yang bersatu dalam sekuntum mawar. Indah sekali Pak Camat dengan Bu Camat, ibarat 2 butir embun yang bersatu dalam sekuntum mawar. Bukan hanya Pak Camat, nyedengan juga, lebih-lebih para kiai kalau mencintai nyai itu, mencintai istri itu luar biasa. Kiai kalau mau pergi walaupun tidak menulis puisi, seolah-olah diucapkan kepada nyai, kepada istrinya, istriku kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu istriku selalu mekar laksana bunga melati yang mekar dalam hatiku, jangan larang aku akan tetap setia, hormat dan selalu rindu padamu. Jadi menurut saya kemarin ada seminar nasional tentang keris Kiai dipusatkan di Sumeneb.
Sebab kalau di Jogja ini ada 50 empu yang bikin keris, di Sumeneb sudah ada 700 empu yang bikin keris. Ya. Jadi seminar kerisnya diletakkan di pendopo Keraton Sumeneb. Dari DPR datang, bahkan Pak Hasto, sekretarisnya Bu Mega itu datang. Nah, saya tidak berpartai, diundang untuk ngomong, untuk bicara ya. Kebetulan saya nakal-nakalan, partai saya ini pasti. Bingung orang partai apa itu. Saya jawab, partai saya pasti, siapa yang mau ikut, ikut saya. Tapi tidak ikut pemilu. Ya, tidak perlu dicoblos. Tanda gambarnya ya gambarnya keris. Kenapa diberi nama pasti? Itu singkatan Partai Suami Takut Istri. Ya, Partai Suami Takut Istri. Saya takut benar dengan yang namanya istri itu. Karena tidak ada orang yang lebih baik selain ibu dari istri saya. Coba, istri saya dibuntingi oleh saya mau, luar biasa kan? Padahal itu dudu sanak dudu kadang, kata orang Jawa. Kok mau saya buntingi gitu? Dari baiknya istri itu yang menanak untuk saya, kemudian memandikan anak saya, mencuci baju saya, luar biasa itu. Karena itu tambah tua istri itu terasa semakin cantik. Karena apa? Karena ketika istri saya masih muda, belum ada keriputnya, itu ibarat keris yang tidak ada pamornya. Kalau dijual tak ada orang yang mau beli. Tapi kalau sudah keris berpamor ya, pamornya itu yang namanya junjung derajat, pamornya yang namanya kata orang Madura malate satu or ya. Itu harganya luar binasa ya, harganya itu bisa puluhan juta ya. Dan kebanyakan yang bikin keris itu adalah santri gulu-gulu, santri An-Nukoyah, yang santrinya sekarang ini 13.000. Salah seorang santrinya di sini ada ini Gus Waton ya, Gus Waton Syafi'i kalau tidak keliru ya. Tapi Waton ini sehari-hari saya ngocak ya, karena dia masih cucu saya ya. Jadi mbahnya Waton itu masih sepupu 2 kali dengan saya. Jadi itu santri gulu-gulu, teman-temannya kamu ada yang jadi empu. Iya, jadi empu ya. Tuh. Jadi perempuan itu kalau belum tua, belum berpamor ya. Jadi kalau masih muda baru kawin, itu ibarat keris yang belum ada pamornya. Tapi semakin banyak perempuan itu berzikir, mendekatkan hati kepada Allah, makin banyak baca sholawat, mulai muncul pamor-pamornya. Dan pamor yang paling indah yang ada di dalam hati, yang memancar lewat senyum, keindahan yang yang tumbuh bersumber dari rasa takwa kepada Allah dan rasa cinta kepada Rasulullah. Saya ini kebetulan tukang bikin puisi ya. Jadi bapak-bapak yang kalau naik pesawat yang namanya Citylink, pernah naik Citylink ya, itu ada puisi-puisi ya, itu kata orang Jakarta gue yang bikin itu, maksudnya saya yang bikin ya. Karena itu saya dulu naik itu ya sering dapat tidak usah bayar. Sekarang saya mohon izin Kiai mau ngajarkan sholawat cinta kepada Nabi, dan itu sudah direkom, sudah ditasheh, disetujui oleh Gusmus ya, oleh guru saya Gusmus. Bunyinya begini: ya Nabi salam padamu, ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu,
Sholawat selalu untukmu. Kalau tidak setuju boleh, tapi ini terjemahan dari Diba ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Sekarang saya ingin mengajarkan kepada jenengan salawat ini, mau atau tidak? Ya Nabi salam padamu, ya Rasul salam, kekasih salam, sholawat selalu. Ya, saya walaupun temannya Iwan Fals, suara saya fals, tapi tidak penting ya. Walaupun suara kita fals, yang penting hati kita tidak fals kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya hati yang fals itu ya, hati yang fals. Biar suara fals, lagunya gampang. Jenengan dengarkan 3 kali saya mengajarkan, jenengan insya Allah akan bisa atas pertolongan Allah dan syafaatnya Rasulullah. Begini, ikut pelan-pelan nanti. Ya Nabi salam padamu, ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu, sholawat selalu untukmu. Sholawat selalu untukmu. Tinggal 2 kali ya. Mulai kalau bisa nyaringkan sedikit. Ya Nabi salam padamu, ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu, sholawat selalu untukmu. Laporan Kiai diajar 2 kali kok sudah bisa ya. Subhanallah ya. Itulah karena apa? Karena kita berada di dalam masjid, kita cinta kepada Rasulullah, kita patuh kepada Allah, hati Anda dibersihkan oleh Allah, diajari 2 kali sudah bisa. Sekarang jadi, saya jadi hadinya, jadi imamnya, sampean jadi makmumnya, yang menjawab jadi jamaahnya, bergantian. Saya dulu, kemudian sampean, saya jenengan, saya kamu ya. Kamunya bukan untuk sampean, untuk anak-anak Ibnu IPPNU itu. Anak-anak Ibnu, dengarkan aku. Anak Ibnu, hoi anakku, aku sayang sama kamu. Kamu akan kuajari lagu, mau atau enggak? Jangan bertengkar anak. Coba di belakang, tolong itu anak-anak bertengkar. Saya dulu jenengan. Jangan ikut-ikut saya, nanti saya marah ya. Ya Nabi salam padamu, jangan ikut. Sampean nyanyi sudah saya baru diganti ya. Ya Nabi salam padamu, ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu, sholawat selalu untukmu. Yuk. Ya Nabi salam padamu, ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu, sholawat selalu untukmu. Ini saya, jangan ikut-ikut. Sampean belum diajari ini. Nanti kalau menjawab sambil senang kepada Rasulullah ya, sambil rindu.
Kalau cinta kepada Nabi, baca solawat kepada Nabi. Kalau Allah tak ngutus Nabi, gelaplah jiwa, gelaplah hati. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Nabi Muhammad utusan ilahi, wajahnya jernih berseri-seri. Kalau tersenyum bertemu insan, terhapus sedih dan kesusahan. Ya Nabi, akhlak Nabi bagai bunga-bungaan, harum semerbak tiada tandingan. Wahai Nabi, wahai junjungan, kami senang mengikut Tuhan. Ya Ya Allah, Ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati. Di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Zikir yang terakhir tadi saya ingin mengajarkan kita baca 3 kali. Saya ngajarkan dulu pertama kali. Perhatikan, kalau hatinya bersih, insya Allah kita bisa menirukan. Bunyinya begini, ikut pelan-pelan, kemudian niru saya langsung. Ya Allah, Ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati. Di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Ya Allah, Ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati. Di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Kurang 2, yuk. Ya Allah, Ilahi Rabbi, kami mohon
sepenuh hati di alam akhirat nanti. Izinkan kami bertemu Nabi. Kurang satu yang khusyuk. Ya Allah ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti. Izinkan kami. Allahumma sholli ala Muhammad. Diajar satu kali sudah bisa karena hatinya bersih. Itu artinya dalam fahamnya ulama Nahdliyin yang ikut Rasulullah, hati yang bersih itu sangat perlu. Karena hati yang bersih akan membuat orang pikirannya cerdas, hatinya tajam. Tapi untuk punya hati yang bersih harus banyak berzikir, harus banyak baca sholawat, harus banyak baca istighfar, harus banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dalam pemahaman kaum Nahdliyin itu bisa mengambil dawuhnya ngendikanipun Sunan Derajat ingkang wonten Lamongan Ler menika nggih. Terus pundi ngendikanipun Sunan Derajat? Sunan Derajat ngendika, dadiya sira wong sing isa rumangsa, aja dadi wong sing rumangsa isa. Orang Madura ngerti ini, yang Madura ngerti? Hah? Ngerti? Apa ayo yang siapa bisa nerjemahkan ke bahasa Madura dawuhnya Sunan Derajat? Dan saya yakin bisa semua. Cuma sebagai taukid saya ingin ikut menerjemahkan, karena saya juga bisa menerjemahkan dawuhnya Sunan Derajat yang bahasa Jawa ke bahasa Madura. Dadiya sira wong sing isa rumangsa, aja dadi wong sing rumangsa isa. Bahasa Maduranya, dadiya been orang se bisa aromasa, tapi dadi orang se aromasa bisa. Jadi yang dianjurkan bisa merasa putranya ibu, merasa putranya bapak, merasa 9 bulan dikandung oleh ibu, merasa yang memandikan, menyusui dan menanakkan nasi sampai kita besar, sampai kita kawin adalah ibu. Berapa ton beras yang diusahakan oleh bapak dan ibu yang kita makan sampai kita nikah, sampai kita balik, sampai kita kawin. Berapa ton beras, ada yang mampu menghitung. Jadi kalau ada hutang yang tidak mampu kita bayar, hutang kita kepada ibunda, itu namanya iso rumangsa. Kepada kiai kita yang mengajarkan syahadat, mengajarkan berwudu, mengajarkan doa sholat, kita dicerdaskan oleh ulama, oleh kiai. Kita punya hutang juga kepada kiai. Kepada guru-guru kita punya hutang kita ini. Jadi menurut saya kiai, guru itu pahlawan yang perlu diberi tanda jasa, Pak Camat ya. Kan ada cucu saya menyanyi, guru katanya pahlawan tanpa tanda jasa. Loh kok iso, saya tanya. Kok iso? Wong aku diajari guru kek, katanya cucu. Janganlah. Gimana kek yang benar? Guru itu pahlawan yang perlu diberi tanda jasa. Orang NU itu pintar memberi tanda jasa kepada gurunya. Ya. Sekali orang NU itu memberi tanda jasa kepada guru, tanda jasa itu lebih besar
dari Gunung Semeru, tumpukan emas dari Gunung Semeru. Gimana seorang murid, seorang santri memberi tanda jasa kepada guru yang besarnya emas, yang tumpukannya lebih besar dari Gunung Semeru? Apa itu? Lebih besar dari Gunung Argopuro. Apa itu? Surat Al-Fatihah yang dibaca secara khusyuk itu lebih besar pahalanya dari tumpukan emas yang tingginya seperti Gunung Semeru. Karena itu kita selalu membaca doa hormat kepada kiai, kepada guru-guru kita, termasuk guru SD, kita beri tanda jasa. Ya. Insya Allah Pak Camat tidak berbeda dengan saya. Ya, guru. Soal menyanyi, tidak apa-apa lah, nyanyikan itu. Jadi guru pahlawan yang harus diberi tanda jasa, yang dibaca dengan khusyuk, dibaca dengan khusyuk. Tapi memang Fatihah dengan Fatihah tidak sama. Ya. Jadi yang namanya para sufi, para kiai, para wali itu kalau membaca Al-Fatihah dengan khusyuk, ya, benar-benar juntrung kepada Allah. Kalau baca salawat juntrung kepada Rasulullah. Jadi ulama atau kiai baca Al-Fatihah dengan khusyuk itulah pahalanya yang lebih besar dari tumpukan emas sebesar Gunung Semeru. Kalau saya yang kiai palsu baca 1.000.000 kali kalah dengan waliullah yang membaca 1 kali. Karena itu usahakanlah muridnya ulama yang ahli waris Rasulullah, usahakan kalau membaca Al-Fatihah baik dalam sholat atau di luar sholat dengan hati yang juntrung mengingat Allah. Ya, jangankan di dalam sholat, di luar sholat saja oleh Al-Quran kita dianjurkan untuk yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat kepada Allah pada waktu berdiri, pada waktu duduk, bahkan waktu berbaring, ingat kepada Allah. Jadi kalau baca Fatihah yang khusyuk, ya. Untuk bapak, kakek, guru-guru, gitu. Kenapa guru-guru? Sebab itu ada pantunnya, ada puisinya, bunyinya begini. Sebentar, mau ingat-ingat itu. Buah kemumu, buah tomat, di atas nyiru coba letakkan. Kalau ilmu ingin manfaat, hormati guru sebagai pahlawan. Setuju? Bapak dan ibu, ya, yang memberi makan kita, menyuruh kita mondok, berapa ton beras yang telah diusahakan oleh bapak. Jadi kalau ada hutang yang tak mampu kita bayar, hutangku padamu wahai ibunda. Kalau ada hutang yang tak mampu aku bayar, hutangku padamu wahai ayahanda. Siapa tahu Pak Camat ini menjadi camat bukan doanya sendiri, tapi doanya bapak dan ibunya. Ya. Ya, karena itu ada pantunnya itu. Buah mentimun, lupa itu. Buah mentimun, buah labu. Buah yang merah namanya saga. Mencium tangannya ayah dan ibu, akan terasa harumnya sorga. Itu ada pantun Maduranya. Mau pantun Maduranya? Ngakan topak lek gengan labu, ajak lopah ngonceng tatangke.
nyium tananga apa ben ibu ekeres saro oma swarga. Setuju? Saya sudah 1,5 jam ya. Saya tadi dengan sekarang 3 kali. Pagi di Diknas ya, di pendidikan. Siangnya di Untak. Sekarang di sini belum bisa istirahat ya. Ya. Apalagi istri rahat sulit gitu. Ya, saya guyon sajalah. Kemudian besok ke Bangkalan, kemudian Sampang, balik Surabaya, Pasuruan, ya. Baru istri rahat ya. Jadi begini ya, saya ingin memberikan simpulan nikmatnya mencintai Rasulullah. Nikmatnya mencintai ahli waris Rasulullah. Oh ya. Jadi nikmat betul. Saya membawa seorang dokter yang ingin ketemu dengan Gus Mus. Ya. Ingin ketemu dengan Gus Mus. Beliau ini bukan orang NU. Tapi katanya sangat rindu ingin ketemu Gus Mus. Saya antar dia ke Gus Mus, pulangnya nangis. Dan tiba-tiba nangis dan sering rindu kepada Gus Mus. Ya. Tiba-tiba kesusahan yang ada di hatinya itu menjadi hilang karena bertemu dengan seorang ulama. Jadi bertemu dengan ulama seperti ini, salaman, itu nikmat dan nikmat ya. Karena lebih-lebih berkumpul nanti. Yang terakhir, saya membawa kabar penting untuk semua. Dan yang paling menganggap penting para kiai ya. Riwayat ini meriwayatkan 4 orang malaikat dari langit turun ke bumi ingin berjumpa dengan Rasulullah. Siapa yang 4 malaikat itu? Nomor 1 Sayyidina Jibril, malaikat Jibril, kepala para malaikat. Yang kedua Sayyidina Mikail. Yang ketiga Sayyidina Israfil. Yang keempat Sayyidina Israel, pencabut nyawa. Maka bertemulah 4 malaikat ini dengan Rasulullah. Dan malaikat Jibril bilang, Gusti Rasul kula saged matur dumateng jenengan. Monggo, menapa ingkang jenengan dawuhaken? Kok kayak orang Jawa saya, padahal saya ini orang Madura ya. Tapi niru aja. Kemudian malaikat Jibril matur kepada Rasulullah, Kanjeng Rasul, kalau ada umat jenengan baca sholawat 10 kali dalam 1 hari. Berapa kali? 10 kali dalam 1 hari. Kelak orang ini kalau mau lewat di titian Siratal Mustaqim yang tajamnya seperti pedang, sayalah yang akan menggandengnya wahai Rasulullah sampai di puncak seberang dengan kecepatan seperti kecepatan kilat. Mau lewat sendiri di atas titian atau ingin digandeng malaikat Jibril? Ya baca sholawat dong, menjadi orang yang iso rumongso. Itu baca sholawat kepada Rasulullah. Kasihan kepada dirinya sendiri. Sementara yang rumongso isok, buat apa baca salawat? Wong aku belum mati masih. Jadi kalau mati baru mau baca salawat. Yang kedua malaikat Mikail matur juga kepada Rasulullah, Gusti Rasul, kalau ada umatmu, umat jenengan itu suka baca sholawat kepada jenengan, nanti di padang mahsyar, kalau orang ini mengalami haus dan dahaga, sayalah yang akan mengambilkan air sejuk dari telagamu Rasulullah, dan saya haturkan untuk diminum oleh orang yang suka baca sholawat itu. Yang ketiga malaikat Israfil.
Kanjeng Rasul, kula badhe matur. Nggih, monggo, kata Nabi. Menawi wonten umat jenengan menika remen maos selawat dumateng jenengan, lajeng tiyang menika kagungan dosa, kula ingkang sujud dumateng Gusti Allah, saya akan memohonkan maghfirah, ampunan kepada Allah untuk orang yang baca sholawat itu, dan tidak saya angkat sujud saya kecuali orang itu mendapat ampunan dari Allah. Jadi senangnya jenengan yang juga baca sholawat, nanti akan ada malaikat Israfil yang akan membantu jenengan bertobat kepada Allah. Tapi jangan selalu mengandalkan malaikat Israfil. Salawatnya baca dulu dan istighfarnya. Aku nggak usah maca istighfar, wong aku sudah disujudkan malaikat Israfil. Itu namanya rumangsa iso orang itu. Bukan muridnya Sunan Derajat, bukan muridnya Waliullah ya. Yang muridnya Sunan Derajat yang iso rumangsa. Yang terakhir ingin dengar, penting yang terakhir, malaikat Israel pencabut nyawa bilang kepada Rasulullah, Gusti Rasul kula badhe matur. Nggih, monggo menapa ingkang badhe sampean dawuhaken dumateng kula. Gusti Rasul, kalau ada umat jenengan suka baca sholawat kepada jenengan Kanjeng Rasul, dan tiba saatnya dicabut nyawanya, saya sebagai malaikat pencabut nyawa, saya akan mencabut nyawanya ahli sholawat itu dengan sangat lembut dan pelan, sebagaimana saya mencabut nyawanya para nabi dan para rasul. Senang? Baca salawat dulu. Ya Allah, ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. 2 kali lagi lah. Tapi yang khusyuk, yang senang, biar pulang dari tempat ini jenengan membawa senang. Ya, monggo. Ya Allah, ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Kurang satu. Ya Allah, ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Amin, amin, amin. Yang terakhir ingin saya sampaikan, bagaimana cintanya Rasulullah kepada jenengan semua. Jenengan ini sangat dicintai oleh Rasulullah. Buktinya apa? Buktinya ketika Rasulullah mau wafat, Rasulullah mau meninggal dunia, datang malaikat Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Oh, malaikat Israel. Dijawab oleh Rasulullah alaihissalam, rahmatullahi wabarakatuh. Oh, malaikat Israel. Nggih Rasul, monggo, sampean kan tugasnya untuk mencabut nyawanya saya sekarang. Nggih Rasul. Tapi Rasul, begini dulu, sebelum jenengan saya tarik, saya cabut nyawanya, silahkan jenengan berdoa dulu kepada Allah.
Rasulullah kemudian memanggil-manggil, ummati, ummati, umatku, umatku, du tang umat, de remat tang umat, tang umat. Kemudian Rasulullah bermohon kepada Allah, berdoa, ya Allah, pada saat ini, pada saat saya dicabut nyawa, ya Allah, pada saat saya mati ini Rasulullah, saya mohon kepada Engkau ya Allah, kesakitan syakaratnya umat saya berikan kepada saya, akan saya tanggung ya Allah. Itu permohonan Rasulullah. Jadi jenengan yang ahli sholawat ini, sakitnya ketika dicabut nyawa sudah mau ditanggung oleh Rasulullah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Karena itu kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi ahli waris Rasulullah yang ada sekarang siapa? Para alim ulama. Jadi insya Allah tidak salah kita berhimpun di bawah Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan semoga kita berkumpul dengan ulama, semoga kita berkumpul dengan Rasulullah, semoga bapak dan ibu kita menjemput kita di pintunya surga. Semoga kita dimasukkan surga dan bisa mencium tangannya bapak dan ibu kita. Semoga kita bisa memeluk anak-anak kita dan cucu kita, karena ridhonya Allah dan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin berzikir cinta Rasul sekali lagi ya. Saya tutup kemudian. Sudah 1,5 jam saya. Ya Allah, Ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Akhirnya kata orang Jakarta, pohon durian berbuah kedondong, sekian dulu dong. Kalau Anda membeli galah, kalau Anda membeli galah, carilah bambu di Surabaya. Kalau ada ucapan saya yang salah, berikanlah maaf kepada saya. Mon serena lek sere koneng, kacepot dari keporah, serena kula budu torta oneng, salalop nyon sapo. Akhirnya para kiai yang sangat saya cintai, bapak-bapak pejabat yang saya hormati, jamaah yang saya sayangi, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.